Dusun Kalimati terukir bukan di peta, melainkan di ingatan mereka yang pernah tersesat. 5 mahasiswa datang dengan idealisme, tapi yang mereka temukan bukanlah pengabdian, melainkan teror. Di desa yang lebih banyak setannya daripada penduduk lokalnya, setiap bisikan adalah kutukan, setiap bayangan adalah penjemput. Mereka mengira akan membawa perubahan. Mereka salah. Jiwa merekalah yang terancam menjadi bagian dari kisah-kisah yang terkubur hidup-hidup di sana. Malam itu, 5 mahasiswa Universitas Cakrawala, Angga, Laras, Rian, Cindy, dan Bimo melaju perlahan menembus pekatnya hutan karet menuju Dusun Kalimati. Tujuan mereka jelas, menjalankan kuliah kerja nyata, KKN, selama 1 bulan penuh. Angga, koordinator kelompok, sesekali melirik GPS di ponselnya yang menunjukkan sinyal semakin lemah. Sudah sejauh ini, kok belum sampai juga? Gumam Laras, mahasiswi kedokteran yang pembawaannya selalu tenang. Rian, si jago IT yang humoris, mencoba mencairkan suasana. Mungkin dusunnya pindah, Lar. Siapa tahu jadi dusun gaib. Cindy, yang selalu tampil modis, terlihat sedikit gelisah. Jangan gitu dong, Yan. Aku sudah merinding dari tadi. Bimo, paling pendiam di antara mereka, hanya fokus menyetir, sesekali menghindari lubang-lubang besar di jalan setapak yang semakin menyempit. Sudah hampir 3 jam mereka berkendara dari kota terdekat, namun Dusun Kalimati tak kunjung terlihat. Kabar yang mereka dengar, dusun ini memang terpencil dan jarang dijamah. Penduduknya dikenal ramah, meskipun sedikit tertutup. Namun, sejak mereka memasuki area hutan ini, aura dingin dan mencekam mulai terasa. Pohon-pohon karet menjulang tinggi seperti patung-patung raksasa tanpa daun, menciptakan kanopi gelap yang menelan cahaya rembulan. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar seperti bisikan-bisikan asing, menambah kengerian. Tiba-tiba, mesin mobil Bimo batuk-batuk dan akhirnya mati total. Gelap langsung menyergap, hanya ditemani cahaya redup dari lampu ponsel Angga. Mampus, bisik Rian, bensinnya habis. Angga mencoba menghubungi dosen pembimbing, namun nihil. Tidak ada sinyal sama sekali. Laras mencoba menenangkan. Tenang, kita jalan kaki saja sebentar, pasti tidak jauh lagi. Mereka berlima akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki, membawa tas ransel seadanya. Hawa dingin semakin menusuk tulang dan aroma tanah basah bercampur bau busuk samar-samar tercium. Angga berjalan paling depan, disusul Rian yang sesekali bercanda untuk mengurangi ketegangan. Cindy yang terus menempel pada Laras dan Bimo di belakang. Tak lama, mereka melihat kerlap-kerlip cahaya obor dari kejauhan. Lega rasanya. Itu pasti Dusun Kalimati, seru Cindy, semangatnya kembali. Namun, semakin dekat, mereka menyadari ada keanehan. Obor-obor itu tidak tersebar seperti pemukiman pada umumnya, melainkan terkumpul di satu titik, seperti sedang ada upacara. Ketika akhirnya mereka sampai, yang mereka dapati bukanlah rumah-rumah penduduk, melainkan sebuah makam tua yang dikelilingi obor. Di tengah makam itu, duduk seorang kakek tua dengan rambut dan janggut memutih, tatapan matanya kosong. Di sekelilingnya, sesosok bayangan hitam tinggi besar berdiri tegak, tak bergerak. Kakek itu memandang mereka dengan tatapan dingin, seolah sudah menunggu. "Selamat datang anak-anak muda," suaranya serak dan berat, menggema di kesunyian malam. "Kalian mencari Dusun Kalimati, bukan?" Angga mengangguk ragu. "Iya, Mbah, kami mahasiswa KKN." Kakek itu tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menenangkan. "Dusun Kalimati ada di sini, di antara kita." Bulu kuduk mereka meremang. Sosok bayangan hitam di belakang kakek itu seolah tumbuh semakin besar, menelan kegelapan di sekelilingnya.
Sebuah hawa dingin yang luar biasa menerpa mereka, seolah-olah makam itu adalah pintu gerbang menuju dunia lain. Mereka terjebak. Ucapan Mbah Karta, kakek penjaga makam itu, masih terngiang-ngiang di telinga mereka. Dusun Kalimati ada di sini, di antara kita. Angga mencoba mengendalikan rasa takutnya. Maaf Mbah, tapi kami mencari pemukiman warga. Kami sudah menghubungi Pak Kepala Dusun sebelumnya. Mbah Karta terkekeh, suara tawanya kering seperti daun gugur. Kepala Dusun, sudah lama tidak ada kepala dusun di sini, Nak. Sudah lama sekali. Wajah Mbah Karta tiba-tiba menua dengan drastis. Kerutan di wajahnya semakin dalam dan matanya memancarkan kesedihan yang tak terhingga. Sosok bayangan hitam di belakangnya seolah-olah ikut memudar seiring dengan perubahan wajah Mbah Karta. Angga, Laras, Rian, Cindy, dan Bimo saling berpandangan, kebingungan dan ketakutan menyelimuti mereka. Lalu, siapa Mbah ini? Tanya Laras hati-hati. Mbah Karta kembali ke wujud lamanya, tatapannya kosong. Saya penjaga di sini, penjaga batas antara yang hidup dan yang lain. Dia menunjuk ke arah gundukan tanah di sekeliling mereka. Semua yang kalian cari ada di sini, penduduk dusun Kalimati. Hening menyelimuti mereka. Mereka baru menyadari obor-obor yang mereka kira penerangan desa sebenarnya adalah obor yang diletakkan di atas nisan-nisan kuno. Mereka berdiri di tengah-tengah pemakaman yang sangat luas, lebih luas dari yang mereka bayangkan. Aroma busuk yang sempat mereka cium di perjalanan kini semakin menyengat, bercampur bau bunga melati yang anehnya justru membuat mual. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar dari arah salah satu makam. Cindy mencengkeram lengan Laras erat-erat. Suara apa itu? Laras mencoba menenangkan Cindy, namun ia sendiri juga ketakutan. Suara itu semakin jelas, seperti tangisan seorang wanita yang sangat menderita. Mbah Karta hanya tersenyum tipis, seolah terbiasa dengan suara-suara tersebut. Mereka menyambut kedatangan kalian, katanya datar. Rian, yang tadinya mencoba bercanda, kini terdiam 1000 bahasa. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba mengambil gambar atau video, namun layarnya hanya menunjukkan noise hitam putih. Mbah, kami harus kemana sekarang? Tanya Bimo. Suaranya sedikit bergetar. Mbah Karta menunjuk ke sebuah rumah tua di ujung pemakaman, tersembunyi di balik pohon beringin raksasa yang dahannya menjuntai seperti tangan-tangan kurus. Itu rumah untuk kalian. Jangan khawatir, kalian tidak sendiri di sana. Dia berhenti sejenak, tatapannya beralih ke arah mereka satu persatu, seolah membaca pikiran mereka. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar untuk tinggal di sini. Angga memberanikan diri. Harga apa, Mbah? Mbah Karta hanya tersenyum kembali, senyum yang kali ini lebih menyeramkan. Akan kalian ketahui nanti. Meskipun takut, mereka tidak punya pilihan lain. Mobil mati, sinyal tak ada, dan malam semakin larut. Dengan langkah gontai, mereka berjalan menuju rumah tua yang ditunjuk Mbah Karta. Semakin dekat, hawa mistis semakin terasa kuat. Dinding-dinding rumah itu ditumbuhi lumut tebal, jendelanya berpecah dan pintunya berderit pelan seperti merintih. Di depan pintu ada 2 buah kendi tanah liat yang berisi air dan bunga melati yang sudah layu. Aroma busuk dan melati yang menyengat semakin kuat di sini. Saat Angga membuka pintu, debu tebal beterbangan dan dari dalam rumah terdengar suara bisikan-bisikan samar, seolah ada banyak suara yang berbicara bersamaan. Tidak jelas apa yang mereka katakan, namun terdengar sangat menyeramkan. Mereka melangkah masuk, merasakan dinginnya lantai kayu di bawah kaki mereka. Mereka benar-benar sendirian
Atau begitulah yang mereka kira di tengah makam tua yang menyimpan rahasia kelam. Malam pertama di rumah tua itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Begitu mereka masuk, bisikan-bisikan samar itu seolah-olah semakin kencang, memenuhi setiap sudut ruangan. Angga mencoba menyalakan senter ponselnya, menyoroti setiap sudut rumah. Dinding-dindingnya berjamur, perabotan usang tertutup kain putih seperti kain kafan, dan aroma pengap bercampur bau tanah dan bunga melati busuk terasa sangat kuat. Laras segera mencari sumber aroma tersebut dan menemukan bunga melati yang diletakkan di berbagai sudut rumah, sudah mengering dan menghitam. "Ini seperti persembahan," bisik Laras, wajahnya pucat. Rian mencoba mencari saklar lampu, namun tidak ada listrik di rumah itu. Mereka hanya mengandalkan cahaya senter dari ponsel. Cindy yang paling penakut terus menempel pada Laras. "Aku tidak bisa tidur di sini," rengeknya. Bimo, meski pendiam, terlihat jelas tidak nyaman. Ia terus memegang tasbih di tangannya. Mereka memutuskan untuk tidur di ruang tamu, berkumpul di satu ruangan agar merasa lebih aman. Angga menyalakan lilin yang ia temukan di tas ranselnya, berharap cahayanya bisa sedikit mengusir kegelapan. Namun, kegelapan di rumah itu terasa berbeda. Bukan hanya kegelapan fisik, melainkan kegelapan yang meresap ke dalam jiwa. Bisikan-bisikan itu semakin intens, terkadang terdengar seperti nama mereka dipanggil dengan suara parau, terkadang seperti rintihan kesakitan yang tak berujung. Angga mencoba menenangkan yang lain. "Mungkin cuma sugesti, kita kecapekan." Tapi ia tahu itu bukan sugesti. Suara-suara itu terlalu nyata. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggedor pintu dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang terkurung di balik pintu. Jantung mereka berdebar kencang. Bimo memberanikan diri, bertanya, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya gedoran yang semakin keras dan bisikan yang semakin menusuk telinga. Suara-suara itu kini terdengar seperti lolongan, seperti tangisan, seperti raungan. Laras memejamkan mata, berdoa dalam hati. Tiba-tiba gedoran itu berhenti, hening. Keheningan yang lebih menyeramkan dari suara-suara tadi. Kemudian sebuah suara tawa renyah, seperti suara anak kecil, terdengar dari loteng. Tawa itu diikuti dengan suara langkah-langkah kecil yang berlarian di atas kepala mereka. Rian menyorotkan senternya ke arah loteng, namun tidak ada apa-apa selain kegelapan. "Jangan-jangan ada anak-anak hantu," bisik Cindy, suaranya bergetar. Angga memeluk lututnya, mencoba berpikir rasional. Ini tidak masuk akal, pasti ada penjelasan logisnya. Tapi apa? Mereka sudah melihat Mbah Karta dan makam-makam itu. Logika tidak berlaku di tempat ini. Tiba-tiba, mata mereka menangkap bayangan hitam yang melintas cepat di salah satu sudut ruangan. Bayangan itu tinggi dan kurus, seperti manusia, namun bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Angga langsung mengarahkan senternya, namun bayangan itu sudah lenyap. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Mereka hanya duduk berdempetan, mendengarkan suara-suara aneh, dan menyaksikan bayangan-bayangan yang melintas di kegelapan. Sesekali, mereka merasa disentuh, seperti ada tangan dingin yang menyentuh pundak mereka. Mereka sadar rumah ini memang berpenghuni, dan penghuninya bukanlah manusia. Mereka adalah tamu tak diundang di sarang para makhluk tak kasat mata. Ketakutan itu nyata dan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Mereka tahu ini hanyalah malam pertama, dan malam-malam berikutnya mungkin akan lebih buruk. Mereka terjebak, dan pertanyaan tentang harga yang harus dibayar dari Mbah Karta terus menghantui pikiran mereka. Matahari pagi memang terbit, namun tidak membawa serta kelegaan. Angga
Laras, Cindy, dan Bimo terlihat sangat lelah. Mata mereka sembab dan wajah mereka pucat. Mereka tidak tidur semalaman. Saat pagi menjelang, barulah mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Rian menghilang. Angga panik. Rian? Rian. Ia berteriak memanggil nama Rian berulang kali, namun tidak ada sahutan. Mereka mencari ke setiap sudut rumah, bahkan ke toilet yang bau pesing, namun Rian tidak ditemukan. Jendela dan pintu terkunci dari dalam. Bagaimana mungkin Rian menghilang tanpa jejak? Cindy mulai menangis histeris. Jangan-jangan Rian diculik hantu. Laras mencoba menenangkan, namun ia sendiri juga sangat khawatir. Bimo dengan wajah tegang menyusuri kembali tempat mereka tidur semalam. Ia menemukan ponsel Rian tergeletak di lantai. Layarnya masih menyala. Di layarnya terlihat sebuah foto yang diambil oleh Rian. Foto itu adalah foto mereka berlima yang sedang tidur berdempetan. Namun di belakang mereka, samar-samar terlihat sesosok bayangan hitam tinggi besar yang berdiri tegak. Mata sosok itu menyala merah. Ketakutan kembali menyergap mereka. Rian pasti melihat sosok itu dan entah apa yang terjadi padanya setelah itu. Angga mengambil ponsel Rian. Di galeri foto ada beberapa foto lain yang Rian ambil. Kebanyakan adalah foto-foto gelap dan buram. Namun di salah satu foto terlihat Mbah Karta sedang tersenyum sinis dan di sampingnya samar-samar terlihat sebuah tulisan di tanah yang ditulis dengan ranting. 1 untuk dusun. Tulisan itu tampak baru. Angga menyadari Mbah Karta mungkin tahu sesuatu tentang hilangnya Rian. Mereka memutuskan untuk kembali ke makam tempat mereka bertemu Mbah Karta. Matahari pagi membuat suasana sedikit lebih terang, namun aura mistis di sekitar makam tetap terasa kuat. Aroma melati busuk dan tanah basah masih menyengat. Mbah Karta sedang duduk di tempat yang sama di antara makam-makam tua, menatap kosong ke kejauhan. "Mbah," panggil Angga, suaranya sedikit bergetar. Rian menghilang. Mbah Karta menoleh, tatapannya tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Dia sudah pulang," katanya datar. "Pulang kemana, Mbah?" tanya Laras, putus asa. "Dia tidak mungkin pergi sendiri, Mbah. Ponselnya tertinggal." Mbah Karta tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Setiap jiwa yang datang ke dusun Kalimati pada akhirnya akan pulang ke sini. Dia menunjuk ke makam-makam di sekitarnya. Ini adalah rumah sejati mereka. Angga teringat tulisan 1 untuk dusun di foto Rian. Jantungnya mencelos. Jangan-jangan Rian. Mbah Karta melanjutkan, "Dulu, dusun Kalimati adalah dusun yang makmur, hingga suatu wabah penyakit datang membunuh hampir seluruh penduduknya. Yang tersisa hanyalah saya dan jiwa-jiwa mereka yang terperangkap di sini. Mereka kesepian, Nak. Mereka butuh teman." Matanya menatap mereka satu persatu, penuh makna. Kalian adalah teman-teman baru mereka. Seketika, bulu kuduk mereka merinding. Jadi, harga yang harus dibayar itu adalah menjadi bagian dari penduduk dusun Kalimati yang abadi. Suara bisikan-bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih banyak. Seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan, memanggil nama Rian. Dari salah satu makam, terlihat gundukan tanah yang sedikit berbeda. Ada ranting-ranting dan bunga melati segar di atasnya. Bimo menghampirinya perlahan, jantungnya berdebar kencang. Di atas gundukan tanah itu tertancap sebuah papan kayu kecil dan di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang sama seperti di foto Rian, sebuah nama, Rian Aditama. Laras menjerit histeris. Cindy pingsan. Angga dan Bimo terdiam, membeku di tempat. Rian benar-benar sudah menjadi penduduk dusun Kalimati. Rasa takut yang tak terhingga menyelimuti mereka. Mereka
bukan lagi mahasiswa KKN, melainkan tawanan di sebuah dusun yang hanya dihuni oleh para arwah, dan mereka adalah target selanjutnya. Kehilangan Rian adalah pukulan telak bagi Angga, Laras, Cindy, dan Bimo. Ketakutan dan keputusasaan semakin menjadi-jadi. Mereka kembali ke rumah tua itu, namun tidak ada lagi keberanian untuk sekadar duduk-duduk. Setiap suara, setiap bayangan, bahkan hembusan angin pun terasa seperti ancaman. Malam itu, teror yang mereka alami semakin parah. Bisikan-bisikan yang tadinya samar, kini terdengar jelas di telinga mereka, seperti desahan, rintihan, dan tangisan. Nama mereka dipanggil berkali-kali, seolah-olah ada banyak entitas tak kasat mata yang mengelilingi mereka, ingin mengambil bagian dari mereka. Angga mencoba menyusun rencana. Kita harus keluar dari sini. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Laras, meski ketakutan, berusaha tetap rasional. Tapi bagaimana? Mobil kita rusak, sinyal tidak ada, dan Mbah Karta, dia bukan orang biasa. Cindy hanya bisa menangis sesenggukan, ia sudah pasrah. Bimo, yang biasanya pendiam, kini menunjukkan ekspresi yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Keteguhan. Ia membuka tasbihnya dan mulai membaca doa-doa dengan suara lirih. Anehnya, ketika Bimo mulai berdoa, suara-suara bisikan itu sedikit mereda, namun tidak sepenuhnya hilang. Tiba-tiba, lampu senter di ponsel Angga dan Laras mulai berkedip-kedip dan akhirnya mati. Gelap, total. Hanya ada cahaya rembulan yang samar-samar menembus celah jendela. Di tengah kegelapan itu, mereka mendengar suara langkah kaki berat yang menyeret, mendekat ke arah mereka. Langkah kaki itu sangat lambat, seperti ada sesuatu yang besar dan menyeret diri di lantai. Aroma busuk yang menusuk hidung semakin kuat, membuat mereka mual. Angga meraba-raba mencari lilin, namun tangannya bergetar hebat. Kemudian, di ambang pintu, muncul sesosok bayangan raksasa. Sosok itu jauh lebih besar dari bayangan yang mereka lihat sebelumnya. Bentuknya tidak jelas, seperti gumpalan asap hitam pekat yang bergerak, namun matanya menyala merah menyala, menerangi kegelapan. Dari sosok itu terdengar suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Itu adalah makhluk yang lebih kuat, lebih menyeramkan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Bimo dengan sisa keberaniannya berdiri tegak di depan teman-temannya. Ia mengangkat tasbihnya dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Anehnya, setiap kali Bimo mengucapkan ayat, sosok bayangan itu sedikit mundur, seolah-olah kesakitan. Angga, Laras, dan Cindy terkesima. Mereka tidak tahu Bimo punya kekuatan spiritual seperti itu. Namun, meskipun mundur, sosok itu tidak hilang. Ia hanya berjarak, mengamati mereka dengan mata merah menyala. Pertarungan spiritual antara Bimo dan sosok itu berlangsung sengit. Bimo terus membaca, keringat membasahi dahinya. Wajahnya menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi teman-temannya. Tiba-tiba, sosok itu meraung marah. Suaranya menggema di seluruh rumah, menyebabkan dinding-dinding bergetar dan debu-debu berjatuhan. Ia menyerang Bimo dengan kecepatan yang tak terduga. Bimo terlempar ke dinding, tasbihnya terlepas dari genggaman. Angga melihat temannya dalam bahaya, tidak bisa tinggal diam. Ia segera mengambil sebuah obor kecil yang mereka bawa dari mobil dan menyalakannya dengan sisa korek api yang ia miliki. Dengan tekad yang kuat, ia maju dan mengayunkan obor itu ke arah sosok bayangan. Panasnya api seolah membakar sosok itu, membuatnya mengeluarkan suara rintihan yang mengerikan dan akhirnya menghilang. Namun, pengorbanan harus dibayar. Bimo tergeletak tak sadarkan diri, kepalanya membentur dinding dengan keras. Nafasnya
sangat lemah. Laras segera memeriksa keadaannya. Dia butuh pertolongan Angga. Cepat! Angga tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka harus keluar sekarang atau mereka akan menjadi tumbal berikutnya. Tetapi bagaimana mereka bisa membawa Bimo yang tak sadarkan diri dalam kegelapan dan kengerian ini? Dan apakah pengorbanan Bimo cukup untuk membayar harga yang diminta Mbah Karta? Dengan sisa tenaga dan keberanian, Angga dan Laras memutuskan untuk menggotong Bimo yang tak sadarkan diri. Cindy, meskipun masih ketakutan, berusaha membantu sekuat tenaga. Angga memimpin jalan dengan obor kecil di tangannya, berusaha mencari jalan keluar dari rumah terkutuk itu. Setiap langkah terasa berat, karena selain menyeret tubuh Bimo yang lunglai, mereka juga harus menghadapi bisikan-bisikan yang semakin ramai dan suara-suara yang kini terdengar seperti langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah puluhan pasang mata tak terlihat sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Mereka keluar dari rumah dan kembali ke area makam. Suasana pagi yang seharusnya membawa ketenangan kini terasa lebih menyeramkan. Kabut tipis menyelimuti nisan-nisan tua, menciptakan pemandangan yang suram dan mencekam. Aroma melati busuk bercampur bau anyir darah samar-samar tercium. Angga tiba-tiba menginjak sesuatu yang licin. Ketika ia menyorotkan obornya, ia melihat jejak darah. Jejak darah yang panjang mengarah ke sebuah sumur tua di sudut pemakaman. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingat Mbah Karta pernah berkata, setiap jiwa yang datang ke dusun Kalimati pada akhirnya akan pulang ke sini. Apakah ini jejak Rian? Mereka memutuskan untuk menghindari sumur itu dan berjalan memutar menuju arah yang mereka yakini adalah jalan keluar dari hutan. Namun, semakin mereka berjalan, mereka merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Pepohonan yang sama, batu-batu yang sama, seolah hutan itu sendiri adalah labirin tak berujung yang ingin menjebak mereka. Suara tawa anak kecil kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah-olah ada anak-anak tak terlihat yang sedang bermain di sekitar mereka. Mbah Karta tiba-tiba muncul di hadapan mereka, berdiri diam di tengah jalan, seperti ilusi yang muncul dari kabut. Wajahnya terlihat sangat tua, keriputnya semakin dalam, dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Kalian tidak bisa lari," katanya. Suaranya serak dan putus asa. "Dusun ini tidak akan membiarkan kalian pergi." Dia menunjuk ke arah makam-makam. "Mereka haus, nak. Haus akan kehidupan." Angga menatap Mbah Karta dengan putus asa. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Biarkan kami pergi." Mbah Karta tersenyum getir. "Satu dari kalian sudah memenuhi kebutuhan mereka. Tapi sisanya harus tetap di sini, atau kalian akan membawa kutukan ini keluar dari dusun." Angga tidak mengerti. "Kutukan apa?" Laras yang menyadari sesuatu bertanya. "Mbah, apakah Mbah adalah salah satu dari mereka juga?" Mbah Karta menatap Laras dan air mata menetes dari matanya yang kering. "Aku adalah yang terakhir, yang tersisa untuk menjaga mereka agar tidak keluar. Aku terikat pada dusun ini seperti mereka." Kemudian, dengan gerakan yang mengejutkan, Mbah Karta menunjuk ke arah Bimo. Dia sudah membayar sebagian, tapi belum sepenuhnya. Tiba-tiba, dari dalam makam-makam muncul bayangan-bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi Angga, Laras, dan Cindy. Kali ini, bayangan-bayangan itu tidak hanya sekadar melintas, melainkan membentuk wujud-wujud samar seperti manusia yang kurus dan pucat dengan mata kosong. Mereka adalah para penduduk dusun Kalimati, bangkit dari kubur mereka. Aroma anyir darah dan busuk semakin menyengat, membuat mereka ingin muntah.
Angga memeluk Bimo yang masih tak sadarkan diri. Sementara Laras dan Cindy saling berpegangan tangan, gemetar ketakutan. Angga berteriak, "Mbah, kami sudah berjanji akan mengabdi. Kami akan membantu dusun ini." Mbah Karta hanya menggelengkan kepala. "Pengabdian yang kalian berikan harus dari jiwa kalian." Angga teringat kata-kata Mbah Karta di awal, harga yang harus dibayar. Dalam keputusasaan yang memuncak, Angga teringat sesuatu. Ada sebuah tradisi kuno di beberapa daerah terpencil, yaitu meletakkan benda pusaka atau persembahan yang sangat berharga di suatu tempat angker sebagai penolak bala. Ia memiliki sebuah liontin peninggalan neneknya yang katanya memiliki kekuatan pelindung. Dengan tangan gemetar, Angga melepas liontin itu dan melemparkannya ke arah makam paling tua di tengah pemakaman. "Ambillah ini persembahan kami, biarkan kami pergi." Ketika liontin itu jatuh ke tanah, sebuah cahaya putih samar memancar dari makam tersebut, dan sejenak bayangan-bayangan hitam itu terdiam. Mereka terlihat seperti kesakitan. Mbah Karta menatap Angga dengan tatapan terkejut, namun kemudian senyum tipis, kali ini senyum lega, muncul di bibirnya. "Kalian menemukan jawabannya," bisiknya. "Pergilah dan jangan pernah kembali." Bayangan-bayangan hitam itu perlahan-lahan memudar, kembali menyatu dengan kabut dan tanah. Aroma busuk dan anyir darah perlahan menghilang, digantikan oleh aroma tanah basah dan daun-daun kering. Mbah Karta pun menghilang, seolah lenyap ditelan kabut. Angga, Laras, dan Cindy segera menggotong Bimo yang masih tak sadarkan diri dan berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang. Mereka berlari menembus hutan tanpa arah, hanya berbekal naluri untuk keluar dari tempat terkutuk itu. Mereka berlari hingga kelelahan, sampai akhirnya melihat cahaya terang dari kejauhan. Itu adalah jalan raya. Dengan sisa tenaga, mereka melambaikan tangan ke arah sebuah truk yang melintas. Sopir truk itu terkejut melihat kondisi mereka yang acak-acakan dan berlumuran lumpur. Ia segera membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Bimo berhasil diselamatkan, namun ia mengalami trauma berat dan tidak bisa lagi berbicara. Ia selalu menatap kosong ke kejauhan, seolah masih melihat sesuatu yang mengerikan. Angga, Laras, dan Cindy tidak pernah menceritakan detail lengkap tentang apa yang terjadi di Dusun Kalimati. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka tersesat dan mengalami kecelakaan. Namun, setiap kali mereka melihat nisan atau mencium aroma melati atau mendengar bisikan angin, bayangan-bayangan Dusun Kalimati selalu muncul kembali di benak mereka. Mereka tahu ada dunia lain yang bersembunyi di balik kegelapan, dan mereka nyaris menjadi bagian dari dunia itu. Kisah ini menjadi rahasia kelam mereka, sebuah bukti nyata bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang sebaiknya tidak pernah kita kunjungi, tempat di mana batas antara hidup dan mati menjadi begitu tipis, dan pengabdian bisa berarti pengorbanan jiwa. Dusun Kalimati, sebuah nama yang kini tak lagi sekadar lokasi terpencil di peta, melainkan simbol dari mimpi buruk yang nyata. Bagi Angga, Laras, Cindy, dan Bimo, KKN yang seharusnya menjadi pengalaman pengabdian justru berubah menjadi perjalanan ke jurang kegilaan. Rian yang ditinggalkan sebagai tumbal menjadi pengingat mengerikan akan harga yang harus dibayar saat memasuki wilayah yang bukan milik manusia. Mereka berhasil keluar, tapi jejak Dusun Kalimati tak akan pernah terhapus dari jiwa mereka. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa di beberapa tempat ketenangan hanyalah ilusi dan kebaikan bisa berujung pada kehancuran. Percayalah atau tidak, dusun-dusun semacam ini benar-benar ada. Dan mungkin ada satu yang tersembunyi
tidak jauh dari tempatmu berada.